Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1152 tidak memberi rongga. Atas kemenangan ini, Dimas Wu tidak merasa bangga dan puas, dia sama sekali mengabaikan pria berjubah kuning dan lainnya. Jelas, dia sama sekali tidak memperhatikan kelompok orang ini. Dari awal hingga akhir, dia hanya ingin siluman bayi kepala 9 keluar. Setelah suara Dimas Wu jatuh, ada momen ketenangan dalam kehampaan yang luas. Tapi tiba-tiba, suara siluman bayi kepala 9 bergema di udara yang sunyi. Heh. Kamu sangat berani. Suara ini terdengar sangat keras, bergema dan menekan awan, dan langsung menyebar ke sudut-sudut kehampaan, mengguncang hati dan jiwa orang. Orang-orang yang hadir segera melebarkan mata mereka dan melihat ke sumber suara. Di bawah tatapan semua orang, sosok besar perlahan muncul di kejauhan dalam kehampaan, dan secara bertahap berjalan. Berjalan sangat lambat, dan waktu seolah membeku di atasnya. Segala sesuatu yang dilaluinya tampak berhenti, kecuali sosoknya yang besar, yang bergerak perlahan. Auranya masih kuat, tetapi hanya ada 7 kepala yang tersisa. Saat bergerak, 7 matanya menatap Dimas Wu. Matanya sangat dingin dan penuh dengan aura pembunuh, yang sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, siluman bayi kepala 9 yang berjalan perlahan sudah tiba di depan semua orang, seolah-olah melintasi ruang dan waktu dan tiba dalam waktu singkat. Akhirnya bisakah kau menyerah? Dimas Wu menatap dingin, menatap langsung ke tatapan menakutkan siluman bayi kepala 9 yang penuh dengan niat membunuh, dan berkata dengan ringan. Siluman bayi kepala 9 berhenti di udara dan berdiri di seberang Dimas Wu, yang berubah menjadi naga. Dia memandang Dimas Wu dengan samar, dan berkata dengan jijik, "Mengapa? Tidak sabar untuk mengambil nyawaku ketika aku terluka." Ketujuh pasang mata siluman bayi kepala 9 seperti beberapa pedang tajam, menusuk Dimas Wu, seolah-olah akan menembak Dimas Wu ke dalam saringan. Kebenciannya terhadap Dimas Wu dapat tercermin di matanya. Dimas Wu tidak takut, dia membuka mulutnya sedikit dan berkata tanpa berpikir, "Ya. Baiklah, karena kamu ingin cepat mati, maka aku akan mengabuli keinginanmu." Siluman bayi kepala 9 meledak dengan momentum, mulutnya terbuka lebar, dan dia mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Tiba-tiba, aura mengerikan dengan cepat meresap dan menyapu dengan keras. Dalam napas ini, ada rasa dingin sedingin es. Orang-orang yang hadir tampaknya telah jatuh ke dalam gua es dalam sekejap, sangat dingin sehingga jiwa mereka gemetar, dan dunia tampak membeku, dan segala sesuatu di dunia membeku. Hanya siluman bayi kepala 9 yang mulai melangkah keluar, berkeliaran di antara langit dan bumi, berjalan di sungai waktu yang panjang. Pada saat ini, itu seperti seorang kaisar kuno yang telah menemukan ruang dan waktu tanpa akhir. Sebenarnya, serigala setan berwajah 1008 orang yang tersisa telah bangkit dari tanah dan membungkuk kepada siluman bayi kepala 9, seperti orang percaya yang paling setia. Seluruh tempat berada di bawah tekanan siluman bayi kepala 9. Drimidu, raksasa api, dan monster beruang hitam, semuanya diselimuti oleh napas es yang tak terlihat, mereka bahkan tidak bisa bergerak di bawah tekanan ini. Bahkan Dimas Wu merasa sesak nafas, dadanya sesak nafas, seolah sangat tertekan. Namun, terlepas dari itu, ekspresi Dimas Wu tetap teguh dan tegas. Masalah telah mencapai titik ini. Dia sudah tak tertahankan. Bagaimanapun, dia harus bertarung dengan siluman bayi kepala 9 untuk memenangkan kemenangan terakhir. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu sekarang. Dimas Wu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Dalam sekejap, Dimas Wu penuh dengan energi naga, dan kekuatan naga meledak, dan dia meledak dengan aura tak terbatas di tubuhnya. Segera, dia tidak ragu-ragu, dan cakar naga keluar dengan cepat. Begitu dia bergerak, dunia berubah warna,
angin mengamuk, dan dunia beku bergerak iagi. Cakar naga sejati membawa kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, melintasi langit dan menyerang dengan ganas. Pada saat ini, guntur meledak dan auman naga meledak. Dimas Wu sangat mementingkan siluman bayi kepala 9. Bahkan jika siluman bayi kepala 9 terluka parah, dia tidak berani merawatnya. Kali ini, dia hampir menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bum bum bum. Cakar naga melesat dan meraih siluman bayi kepala 9 dengan sangat ganas dan cepat. Siluman bayi kepala 9 menghadapi gerakan pembunuh yang mengerikan ini, tetapi dia tidak panik dan berkata, bahkan jika aku terluka, kamu jelas bukan lawanku. Bab 1153 menutupi langit. Lagi pula, siluman bayi kepala 9 menggelengkan 7 kepalanya yang besar, dan kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan jari. Tiba-tiba, cahaya jari menyilaukan yang sangat besar, terkondensasi dari udara tipis, seolah-olah lahir dari langit dan bumi, tetapi sebenarnya ditembakkan dari ujung jari siluman bayi kepala 9. Cahaya jari yang bersinar sangat kuat sehingga tampaknya mampu menembus langit. Kekuatannya tak tertandingi. Cakar Dimas Wu sudah kuat, tetapi ketika mereka menemukan cahaya jari seperti laser ini, mereka langsung ditembus. Bahkan cakar naga yang dijulurkan Dimas Wu pun terlempar dari lubang besar oleh jari tajam ini. Detik berikutnya, cakar agung Dimas Wu benar-benar meledak dan runtuh. Cakar naganya juga berdarah. Tubuh naga sejati ini tiba-tiba terbang keluar. Bang! Saat terbang mundur, Dimas Wu memuntahkan darah. Kekuatan naganya sangat berkurang, dan tubuhnya mengalami luka parah. Jika bukan karena kekuatan fisik yang luar biasa, dia bisa terbunuh di tempat. Namun, meski Dimas Wu tidak mati, luka yang dideritanya juga merenggut separuh nyawanya. Pukulan telaknya berakhir dengan kekalahan telak. Fakta ini menjadi pukulan telak bagi Dimas Wu. Siluman bayi kepala 9 ini benar-benar menakutkan dan sangat mendominasi. Dimas Wu, Tuan. Dreamy Du dan binatang api raksasa melihat tubuh naga besar Dimas Wu terlempar ke udara, dan bahkan muntah darah, mereka tiba-tiba berteriak ketakutan. Mereka tahu bahwa siluman bayi kepala 9 tidak mudah dihadapi, tetapi mereka tidak menyangka Dimas Wu akan kalah dalam hitungan detik oleh siluman bayi kepala 9. Perbedaan kekuatan ini benar-benar mengejutkan mereka, dan hati mereka penuh dengan kecemasan. Boom! Dimas Wu akhirnya jatuh ke tanah, tubuh naganya menghilang, dan seluruh tubuhnya telah dikembalikan ke bentuk aslinya. Dia dipukuli kembali ke bentuk manusia, ada lubang berdarah besar di telapak tangannya, dan dia tampak benar-benar melemah. Setelah beberapa saat, Dimas Wu perlahan berdiri dari tanah. Siluman bayi kepala 9 dalam kehampaan, melihat Dimas Wu berdiri, kilatan kejutan melintas dalam ekspresi arogannya. Jelas, kemampuan Dimas Wu untuk menahan serangan dan kemampuan pemulihannya luar biasa. Setelah kejutan singkat, siluman bayi kepala 9 mendapatkan kembali tatapannya yang dingin, arogan, dan kejam. La menatap Dimas Wu, dan berkata dengan getir, awalnya, jika kamu tetap diam, aku masih bisa membiarkan kamu hidup selama beberapa hari lagi, tetapi kamu malah datang sendiri mencari mati, maka jangan salahkan aku tidak membiarkan kamu pergi. Nada suara siluman bayi kepala 9 dingin, dan kata-katanya sombong. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan raksasa siluman bayi kepala 9 tiba-tiba terangkat, dan dalam waktu singkat, dunia bergerak sangat. Aura dan energi sejati yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, seolah dibimbing, berkumpul dengan liar menuju siluman bayi kepala 9. Energi kekerasan seperti gelombang besar, bergelombang dan tak berujung. Siluman bayi kepala 9. Raksasa menguasai aura langit dan bumi yang tak berujung dan esensi sejati, dan seluruh tubuhnya yang besar juga memiliki energi yang sangat besar. Ketika aura dan energi sejati menyatu menjadi yang terkuat, siluman bayi kepala 9 membentaknya dengan telapak tangan. Tiba-tiba, energi besar, telapak tangan yang bergelombang,
dan esensi energi spiritual yang tak ada habisnya. Semuanya berkumpul menjadi satu tangan besar yang menutupi langit dan matahari, menutupi seluruh dunia. Tangan besar itu jatuh, seolah-olah seluruh langit jatuh. Ruang besar itu tidak bisa lagi menahan energi yang terkandung di tangan ini, meledak dengan semburan suara, kekosongan tampak runtuh. Tangan besar yang menutupi langit langsung menamparkan Dimas Wu ke tanah. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.